Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hamidah dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tunggal dengan jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Saya mau bahas mengenai pendidikan yang ada di negara lain, yang mana negara ini termasuk salah satu negara dengan pendidikan yang terbaik di dunia. Lalu apa manfaatnya dengan kita membahas ini? Mungkin ini bisa menambah pengetahuan kita tentang pendidikan yang ada di negara lain, dan juga bisa jadi motivasi untuk pendidikan yang ada di negara kita untuk lebih baik terus ke depannya. Atau mungkin sistem di negara ini bisa diterapkan di negara kita apabila relevan. Nah, kira-kira negara apa sih yang pengen saya bahas ini? Kalau gitu langsung aja ya kita bahas. Tapi sebelum itu, saya mohon like dari teman-teman, komen dan subscribe, serta tonton video saya sampai akhir ya. Oke. Negara yang pengen saya bahas ini adalah negara Kanada. Ya, Kanada termasuk salah satu negara dengan pendidikan yang terbaik di dunia. Tapi sebelum kita masuk kepada sistem pendidikan yang ada di Kanada, saya pengen kenalin dulu profil singkat dari negara Kanada. Kanada atau yang dalam sejarahnya itu disebut dengan Dominion of Canada merupakan negara yang terletak di wilayah paling utara di bagian Amerika Utara. Negara ini didirikan sekitar tahun 1876 oleh hukum federal dengan beribu kotakan Ottawa, dan luas wilayahnya itu sekitar 9.970.670 km persegi. Bahasa yang digunakan oleh negara ini ada dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Dan tidak jauh beda dengan negara kita Indonesia, negara ini juga masyarakatnya multikultural dan juga ramah. Selanjutnya kita masuk kepada pendidikan yang ada di negara Kanada. Pendidikan yang ada di negara Kanada ini banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, faktor politik, dan juga agama yang ada di negara tersebut. Jika di Indonesia program wajib belajarnya itu 9 tahun, berbeda dengan Kanada. Kanada mewajibkan para penduduknya untuk mengenyam pendidikan selama 16 tahun. Tetapi pengecualian untuk provinsi Ontario dan New Brunswick yang mana wajib 18 tahun. Dan seperti di Indonesia, sekolah ini juga terdapat dua jenis sekolah, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Untuk sekolah negeri itu sudah sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah dan gratis. Sepenuhnya ya dibayar pemerintah, bahkan ada diberikan pinjaman buku-buku untuk pendukung para siswanya ini belajar. Transportasi apakah gratis juga? Ya, transportasi juga gratis. Ada bus sekolah yang akan datang untuk menjemput para siswanya pergi ke sekolah. Kemudian jenjang pendidikan yang ada di Kanada. Jenjang pendidikan yang ada di Kanada ini tidak jauh berbeda dengan Indonesia, sama, dimulai dari SD sampai ke perguruan tinggi. Kita mulai dari SD. SD atau Elementary School itu meliputi pra-TK, TK, kemudian SD. Anak-anak di Kanada itu mulai masuk TK sekitar umur 4 atau 5 tahun. Kemudian di umur 6 tahun itu mereka mulai masuk SD. Nah, tapi ini tergantung lagi dari provinsi yang mana ini, provinsi mana. Karena di setiap provinsi itu beda-beda jenjang atau umur mereka masuk. Seperti di Ontario itu pendidikan dasarnya itu lebih panjang dibanding provinsi lain. Selanjutnya jenjang yang kedua yaitu SMP atau Junior High School, masa belajarnya selama 3 tahun. Kemudian jenjang yang ketiga yaitu SMA atau Senior High School, jenjang pendidikannya sama selama 3 tahun juga. Dan yang terakhir itu jenjang pendidikan perguruan tinggi atau Universitas or College. Universitas yang ada di Kanada ini ada yang berbahasa pengantar Inggris, ada juga yang berbahasa pengantar Perancis ya, karena dua bahasa ini adalah dua bahasa yang digunakan di negara Kanada tersebut. Nah,
Apakah ada universitas yang berbasis Islami? Ternyata di Kanada juga ada universitas yang berbasis Islami. Universitasnya ini bernama Universitas McGill yang juga terletak di Kanada dan merupakan salah satu universitas tertua yang ada di Kanada. Ya, selanjutnya kita masuk kepada sistem pendidikan yang ada di Kanada. Yang pertama kita bahas itu metode pembelajaran yang dipakai pada pendidikan Kanada. Di pendidikan Kanada ternyata mereka itu memakai metode PBL atau Problem Based Learning, yang mana metode ini menghadapkan masalah kepada siswa. Nih, siswa diberikan masalah, kemudian siswa tersebut diminta untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Jadi siswa tersebut akan sangat berperan aktif pada metode ini. Nah, jadi metode ini sangat berpusat kepada para siswanya agar para siswanya ini dapat memiliki keterampilan yang nanti akan dibutuhkan pada saat era globalisasi yang sekarang ini. Nah, itu tadi adalah salah satu metode pembelajaran yang dipakai oleh sekolah yang ada di Kanada ya. Mungkin ada lagi metode-metode yang lain digunakan oleh pendidikan di Kanada. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kurikulum pendidikan yang ada di Kanada. Kurikulum pendidikan yang ada di Kanada ini ternyata juga sering mengalami yang namanya revisi atau perbaikan. Sama halnya seperti di Indonesia yang sering mengalami perbaikan atau kurikulumnya itu sering berubah-ubah, sama seperti di Kanada. Mereka juga sering mengalami revisi kurikulum itu agar pendidikan yang ada di Kanada akan lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya adalah pengadaan kepegawaian. Pada awalnya pengadaan kepegawaian ini ditentukan atau dipilih oleh tingkat pusat, tapi semenjak tahun 1970 itu semua berubah dan digantikan dengan model MBS atau manajemen berbasis sekolah, yang mana sekolah memiliki keputusan penuh untuk menyeleksi para tenaga pengajarnya. Jadi dengan diberikannya model MBS ini, maka sekolah akan lebih mudah dalam menyeleksi tenaga-tenaga pengajar sesuai yang dibutuhkan masing-masing sekolah tersebut. Nah, jadi dengan ketatnya penyeleksian tenaga pengajar tersebut, maka ini akan sangat membantu untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas pendidikan yang ada di sana. Nah, selanjutnya kita masuk kepada mengapa Kanada ini merupakan salah satu negara dengan pendidikan yang terbaik. Nah, kita akan bahas salah satu beberapa faktornya, yaitu yang pertama, Kanada ini merupakan negara teraman di dunia. Ya, berdasarkan survei yang dilakukan oleh PBB, ternyata negara Kanada ini merupakan negara yang sangat aman karena tingkat kejahatan dan kekerasan yang ada di negara Kanada ini sangat kecil sekali persenannya. Sehingga itulah dinobatkan sebagai salah satu negara teraman di dunia. Kemudian faktor yang kedua yaitu merupakan tempat yang nyaman untuk belajar. Ini masih ada kaitannya dengan faktor yang pertama tadi, karena Kanada adalah negara yang aman, maka ini akan menjadi tempat yang nyaman untuk para siswanya belajar. Karena ya tingkat kejahatan itu sangat kecil, kemudian juga aman, pastinya ini akan membuat kenyamanan para siswa untuk belajar di negara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mutu atau kualitas pendidikannya itu tinggi. Jadi institusi atau lembaga pendidikan yang ada di Kanada itu ternyata tidak diberi peringkat secara resmi. Misalnya ini sekolah A ini ternyata lebih baik daripada sekolah B. Ini nilainya A dan ini nilainya B. Tidak ada diberikan peringkat seperti itu karena setiap pendidikan yang ada di Kanada, setiap sekolah yang ada di Kanada itu menawarkan program dengan kualitas yang tinggi. Jadi sangat kompetitif antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya, itu sama-sama menawarkan kualitas pendidikan yang tinggi. Adapun yang menjadi pertimbangan mereka ketika masuk sekolah yaitu tipe dan besar pendidikan tersebut ataupun lokasi sekolah tersebut. Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan mereka ketika mau masuk sekolah apa. Kelebihan lainnya yang dimiliki oleh pendidikan Kanada yaitu yang pertama, ijazah lulusan Kanada itu diakui secara internasional dan bisa ditransfer.
Yang kedua, biaya pendidikan yang ada di Kanada itu bisa dijangkau sehingga masyarakatnya itu bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus memikirkan biaya yang mahal. Yang ketiga, negara Kanada juga memiliki stabilitas politik, juga merupakan negara dengan lingkungan yang multikultural, masyarakatnya juga ramah. Kemudian juga metode pengajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah tersebut juga menyiapkan para muridnya untuk siap menghadapi globalisasi seperti saat ini. Dan juga merupakan negara dengan dua bahasa, Inggris dan Perancis. Itu tadi kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh pendidikan yang ada di Kanada. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like my video, comment, and subscribe karena itu sangat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.